Pak Arianto. Langsung ke poinnya boleh Pak Arianto, yang Baik, Anda belum saya tuntas. teruskan ya tadi. Yang proses hukum ya Bu ya, selama 7 bulan ini baru kemarin bisa selesai dengan dinyatakannya apa? Hasil penyidikan itu ada berapa? 100 saksi, 20 saksi ahli, kemudian 712 bukti-bukti yang ada. Sehingga penyidik menyatakan itu sebagai tersangka. Itu sudah langkah kemajuan, karena kalau sudah jadikan tersangka itu tinggal nanti berkas perkara, kemudian mungkin sebulan lagi bisa langsung dikirim ke JPU. Itu kunci untuk menyelesaikan ini Bu, sengketa ini. Gitu. Tanpa itu nggak bisa. Makanya kemarin waktu ditanya masih apakah ini bisa RJ apa tidak, bagi saya tidak mau komentar tentang itu. Bagi saya adalah kasus ini harus cepat-cepat dikirim ke pengadilan supaya publik bisa tahu selama ini. Karena saya tahu ya, publik ini terjadi pembelahan karena keterangan-keterangan yang masing-masing diterima separuh. Jangankan orang mahasiswa ya, teman saya itu profesor Bu, staf daripada Kapolri itu aja mengatakan dia mengatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu. Coba profesor itu. Profesor ya. Ya hanya karena melihat fotonya yang beda itu itu kan sangat berbahaya gitu. Makanya ya kemarin sudah menjadi tersangka dan kemudian untuk tidak ditahan saya memang menyarankan untuk gitu karena apa? Saya tahu kalau nanti ditahan pasti polisi kan kriminalisasi kan gitu. Tetapi saya berharap dengan tidak ditahan ini segera apa? Kan dia minta katanya kan karena ada bukti yang saksi yang meringankan. Padahal dari dulu sudah dikasih kesempatan untuk menyampaikan saksi yang meringankan, nggak pernah dipakai. Itu kenyataannya kayak gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Kita tidak tahu faktanya kok bisa klaim begitu Pak. Itu yang offset. Saya tidak itu perlu. yang Saya tidak Kapolri perlu rasa pembela Jokowi. Jadi begitu ya Bu ya. Jadi sudah 712 sudah cukup dan kemudian mudah-mudahan dalam waktu singkat akan dikirim ke kejaksaan. Dan segera disidangkan sehingga gonjang-ganjing ini selesai. Itu tugas saya selesai untuk kita berharap segera tuntas. Terima kasih. Saya mau menjawab Ibu Prof. Lely. Ya. Prof tadi bahwa apa sih yang meyakinkan kita dalam hal ini bahwa kita bersih tegang bahwa ijazah Bapak Insinyur Joko Widodo itu asli, ya kan? Nah, saya cuma perlu tekankan satu hal saja Bu, Prof, bahwa sampai saat ini UGM sebagai lembaga yang sah itu belum pernah mengeluarkan statement yang tidak mengakui, itu yang pertama. Iya. Kemudian apa saja sih yang disita dari Polda Metro? Nah, kalau Ibu mengikuti ini Prof, itu sudah disita semua kok, Ibu Prof. Dan itu ada berita acaranya, penyitaannya. Dan itu jelas bahwa KAS dan lain-lain seperti yang tahapan-tahapan yang Prof ceritakan bahwa kalau saya ngajar dan lain-lain. Nah mungkin juga salah satu mahasiswa di sini, kalau untuk mengecek keaslian ijazahnya, tentunya para mahasiswa ini akan berpegang pada siapa sih? Tentu kampusnya kan. Tentu kampusnya kan. Nah itu yang membuat kami meyakini itu. Jadi tetapi itu kalau ya. prosesnya, sebentar Bu, kalau prosesnya ya itu memang proses ini yang berjalan ini kan sudah kelihatan tuh. Dari tahun berapa, bahkan ya yang disita peminjaman buku yang dilakukan oleh Bapak Insinyur Joko Widodo di Perpus pun itu akan disita Bu. Ya. Itu yang kami dapatkan informasi. Jadi dan ada di situ keyakinannya di sana UGM, ya. Sehingga kami meyakini. Mas Ade, Kalau boleh dari saya tanya, Mas Roy? Ya. Sorry, boleh saya tanya ini tadi soal kan Mas Ade mengatakan emang lo siapa nunjukin ijazahnya. Itu kan ini ada relasinya dengan pertanyaan saya sebelumnya. Gini Mas Ade, bagaimana kalau berpikirnya bahwa ini kan pasalnya ada beberapa lapis. Pasal pertama kan lapisan pertama adalah pasal yang melindungi subjek Pak Jokowi, yaitu pasal pencemaran nama baik dan fitnah. Kalau di pasal itu mungkin gampang justifikasinya mengatakan nggak perlu kita kasih lihat ijazah karena yang dilindungi adalah reputasinya. Tapi kalau ada pengenaan pasal yang berkaitan dengan objek ijazah yaitu pasal 3235 utak-utik data dan manipulasi data itu yang hukumannya kata TV One bisa bikin keder ini 12 tahun ya. Apa tidak berpikir kasihlah kesempatan mereka tunjukin supaya mereka bisa defending themselves. Supaya mereka bisa bertahan karena hidup mereka mau diambil 8 sampai 12 tahun Gimana kira-kira Mas Ade logikanya? Kalau kami menilai begini Bang Aristo, bahwa kalau memang itu disediakan oleh aturan ya, baik itu di dalam rangka penyidikan dan sudah tahapan tersangka untuk
mereka diizinkan oleh yang berwenang yaitu penyidik untuk mengakses alat bukti itu, kami bersama-sama Pak Insinyur Joko Widodo tidak akan pernah keberatan dengan persoalan itu. Kenapa? Kewenangan itu ada pada kepolisian, Mas Aristo. Sehingga kami menganggap ketika kemudian itu mau diberikan akses kepada beliau-beliau untuk melakukan itu, monggo silahkan ketika itu memang disediakan oleh aturan dan Itu kan perundang-undangan. diskresi Bukan karena kami. Ya, bukan karena kami. hukumnya kan silent soal itu. Hukumnya tidak mengatur Ya, justru sedetail itu. itu. Kami- Tapi bisa misalnya Pak Jokowi bilang ya sudahlah coba kasih supaya mereka bisa bertahan lah. Inisiatif Tapi pelapor gitu Bang ya. iya, tapi kalau misalnya sudah dikasih kesempatan mereka tidak bisa membuktikan, ya terima resikonya. Misalnya hukumannya maksimal. Wah. Ada tidak logika berpikir seperti Ya itu kalau kira-kira? itu kita kembalikan kepada Bapak Insinyur Joko Widodo, itu yang pertama. Yang kedua, ya kan tentunya kepolisian beranikah untuk melakukan itu, memfasilitasi itu kepada Bapak Insinyur Joko Widodo yang notabene ada nggak instrumen hukumnya? Itu dulu Mas Aristo. Jadi kalau memang ada instrumen hukum, saya rasa saya bisa memastikan walaupun saya tidak berkomunikasi dengan beliau, secara nalar berpikir, ya tentu fairnya di situ. Kalau memang Pak Insinyur Joko Widodo bersedia dan memang instrumen hukumnya itu menyediakan Mas Aristo. Pak Alkatiri, kalau bersedia ya sah saja, mau saja Insinyur Iya, Joko Widodo nggak ada menunjukkan masalah. itu ya. Instrumen hukumnya dulu. Iya, Kan itu? makanya tadi Sebentar, saya sebentar. bilang kata kuncinya sebenarnya ada pada Pak Jokowi. Kalau saya, apalagi Pak Jokowi kan mantan pemimpin, tokoh bangsa, daripada anak-anaknya pada ribut begini kan. Kalau saya Pak Jokowi udah enak aja lu nuduh-nuduh palsu, ini jasa gua, gedebuk, banting aja di meja. Kan seperti itu, selesai rasa-rasanya. Tapi kan ini tidak, jadi ada apa sih soal ijazah sudah pernah jadi segala macem gitu kan. Saya juga jadi dosen di klarifikasi orang, ini ijazah gua. Makanya saya bilang sama anak-anak di belakang nih, kalian KRS segala macam simpen ya sejak sekarang. Mana tahu satu di antara mereka jadi presiden nanti. Ini pihak kan akan OICS, bermasalah. dari pihak gitu kan. OICS, langsung Ya saja, terima Bang. kasih. Mohon saya diberi waktu lah. Saya terputus-putus sehingga tidak komprehensif. Langsung ke penjelasan. poinnya saja Pak, kita ada durasi Oke, saya soalnya, to Pak. the point. Satu hal lagi, tadi dikatakan bahwa kalau dipaparkan secara menyeluruh yang dari Bareskrim itu jelas Bu, sarjana muda. Jadi pada waktu dia itu masuk, itu kan ada cawang, suruh milih S1, itu ada. Yang mana? Kalau disampaikan sini, Yang barusan kami tampilkan bukan, tadi yang di maksudnya. Bareskrim secara menyeluruh, Oke. itu sarjana muda Bu. Dan itu diakui oleh rektor, bahwa itu adalah sarjana muda. Kalau emang sarjana muda Bu, apakah sarjana muda itu diumumkan di koran? Saya nggak potong, saya nggak potong, Pak. Sebentar, Saya nggak tidak potong, bisa. Pak. Nggak bisa. Secara, Di situs apakah website sarjana itu muda, sah, apakah UGM sarjana, ada, Bu, sebentar, ada, Pak. apakah Bu, Ibu sebagai seorang dosen, dan Bapak sebagai orang dosen, apakah ada sarjana muda diumumkan di koran? Itu ada di koran Bu, seolah-olah dia lulus S1. Yang diumumkan di koran, dalam Prof, penerimaan boleh cek, mahasiswa, Prof. itu hanya Boleh S1. cek ke situs website khusus di Hanya Universitas S1. UGM. Kedua, Itu sudah detail tadi di yang situ, Pak. disampaikan Tentang oleh penjelasan terkait yang disampaikan oleh Pak Tianto tadi, ya Pak Aristo tadi, itu 310 itu bukan satu ayat Pak. Ada 3 ayat. Coba baca. Ayat ketiga, jika demi kepentingan umum, maka tidak bisa dipidanakan. Iya, tapi yang membuktikan kepentingan umum kan kliennya Bapak. Masyarakat Iya. sekarang Pak, pada waktu saya gelar perkara, Bareskrim sendiri mengatakan bahwa ini sudah menjadi isu nasional. Disampaikan itu. Ini semua orang sekarang Isunya nasional, cukup. tapi apakah Oke. motif Sebentar. tadi metode penelitiannya itu tujuannya produksi knowledge atau ada motif jahat di belakangnya? Itu kan yang sedang dieksaminasi. Betul sebenarnya. sekali. Saya Sepakat. beri pasal-pasal yang dikenakan yang 8 tahun. Yang kita bahas sekarang itu pasal-pasal yang 8 tahun dan 12 tahun. Itu. Klaster kedua. Sebenarnya itu tidak bisa diterapkan karena itu adalah dokumen publik Pak. Ada diatur oleh Undang-Undang KIP. Coba Bapak baca. Pasal 2 itu Dokumen publik betul, tapi pasal klaster 3235 itu melindungi integritas dokumen itu, keutuhan dokumen itu. Boleh dilihat, tapi tidak boleh diotak-atik. Itu kan Tidak. pasal itu melindungi itu, Pak. klien kami tidak ada ngotak-ngatik Pak, menganalisa. Loh, iya, itu polisi yang Bahkan bilang begitu. Saya nggak bahasanya bilang begitu, Pak. meneliti, Bang, ya, meneliti dokumen Saya publik. pelakunya Pak, mereka hanya menganalisa. Ngotak-atik, emang fotonya dipindah ini. Tidak ada. Bahkan yang mengedit itu KPU Pak.
KPU itu kita minta kemarin itu tidak diberi tanda tangannya dihapus, itu edit namanya. Kalau memang dikatakan edit itu ada perubahan, itu KPU harus dikenakan. Satu. Kedua lagi, saya perlu tekankan, jangan dianggap tidak ada peristiwa, Bu. Jujur aja, pada peristiwa Bambang Tri dan Gus Nur, pada waktu dia dilaporkan dengan pasal kebohongan, ya kan, kebohongan, itu ijazahnya tidak ditunjukkan. Padahal dikatakan tadi siapa yang mendalilkan, siapa yang menunjuk, dia harus menunjukkan. Itu tidak ditunjukkan. Gini, Bang Al-Katiri, kalau kita berbicara mengenai itu sudah inkrah dan itu ada upaya hukum lain yang ketika kemudian bahwa itu saya adalah bicara, kriminalisasi, sampaikan. kita lakukan Nggak upaya bisa. hukum. Fairnya begitu, Bukan fairnya upaya begitu. hukum. Jadi Bu. kalau ada dekriminalisasi, Prof, kemudian saya tadi sepakat intimidasi, dengan- saya tidak lakukan bilang. upaya hukum dong. Saya Kan itu berbicara, fairnya. lah sekarang Nggak ini bisa kita kita- mengomentari lagi. Dan sekarang dengan kita harus hal-hal jeda dulu di seperti catatan itu, demokrasi. gitu. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Teman-teman mahasiswa, terima kasih yang sudah mengikuti ini. Kami sengaja menghadirkan mahasiswa agar kalian melek juga akan berbagai isu yang saat ini sedang bergulir di negeri tercinta Indonesia. Saya ucapkan terima kasih kepada BHS yang terus mendukung program catatan demokrasi. Saya langsung ke Bang Hosinuddin. Roy Suryo akan menerima apapun itu hasilnya, Bang. Ketika sudah masuk pengadilan, mau itu asli, mau itu palsu, secara fair, objektif, apapun hasilnya diterima, Bang. Baik, saya di closing statement ingin menegaskan klien kami tidak keder dan dibuktikan hari ini klien kami dengan status tersangka tetap hadir dalam program TV yang lain dan Dr. Rismon juga hadir di podcast juga dalam podcast itu menegaskan justru dia menyatakan bangga sebagai tersangka. Yang kedua saya ingin bantah tidak ada itu peran Pak Aryadi atau yang lainnya tidak ditahannya klien kami. Yang benar adalah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya karena kami mengajukan permohonan untuk memeriksa ahli dan saksi dan karena itulah kemudian tidak ada proses penahanan. Yang kedua saya setuju dengan Prof. Lely sebenarnya secara material tidak ditahannya klien kami itu karena banyaknya dukungan rakyat yang mempersoalkan persoalan-persoalan yang tidak seimbang seperti yang terjadi pada Sylvester Matutina. Bahkan saya tegaskan di kasus Firly Bahuri ya KPK yang sudah tersangka juga tidak ditahan. Bahkan yang saya justru koreksi institusi kepolisian bahwa kenapa di kasus Firly Bahuri tidak dicekal, di klien kami dicekal, apa bedanya begitu. Dan yang terakhir saya ingin tegaskan bahwa saya setuju dan sependapat dengan Prof. Lely ini yang bikin gaduh itu adalah orang yang punya ijazah yang tidak ditunjukkan. Sebenarnya kalau ditunjukkan kan selesai. Sampai Persoalan situ itu boleh, saja. Makasih. Pak Al-Katiri. Terima kasih. Seperti tadi dikatakan banyak bukti ratusan. Bayangkan, hanya menunjukkan satu ijazah, menunjukkan ratusan bukti yang tidak ada hubungan. Satu. Kedua lagi yang perlu saya tekankan bahwa jangan menegakkan hukum dengan melanggar hukum. Faktanya yang dilanggar itu Undang-Undang Dasar dilanggar. Pasal 28F jelas, tiap warga negara berhak mengakses, menyebarkan dokumen publik. Kemudian di Undang-Undang KIP jelas, pasal 4 menyatakan, Pasal 4 ayat 2D menyatakan bahwa warga negara berhak menyebarkan. Pak Arianto. Baik, sepanjang pengakuan saya ya, kasus ini adalah karena masing-masing membela kebenaran masing-masing. Mudah-mudahan setelah ini masuk ke pengadilan cepat selesai dan polisi bisa mempercepat penyelesaian ini sehingga keterbelahan ini bisa segera diatasi. Saya kira hanya itu Terima aja kasih pesan Pak saya. Arianto. Pak Mardiansah. Ya, saya setuju bahwa memang proses peradilan sudah dekat, jangan juga akhirnya berangan-angan bahwa ini proses yang tidak sesuai dengan tracknya. Dan misalnya memang kita tadi sampaikan bahwa ditunjukkan saja, belum tentu juga. Karena saya waktu bicara dengan Roy Suryo secara live TV juga dia sampaikan, kalau ditunjukkan saya akan minta untuk diteliti. Jadi enggak sesederhana itu ditunjukkan selesai, tidak. Nah persoalan bahwa sekarang ini sudah pada ujungnya silakan ditunggu, nanti dihormati juga proses peradilannya. Siapapun yang dinyatakan bersalah tidak bersalah, palsu atau asli, jangan juga membangun narasi sesat yang lain. Tapi saya lihat memang kubunya Roy Suryo sudah mulai kapalnya oleng. Pak Ade. Ya, terima kasih. Ya, jadi yang perlu saya sampaikan di sini bahwa kemudian polisi sudah sampai tahapan penyidikan dan pencekalan, dicekal, berarti posisinya sudah jelas bahwa 2 alat bukti itu cukup. Terus kemudian ya bahwa apa yang dikatakan di salah satu media antara pendukung Faisal Assegaf dan salah satu lagi bernama Refli Harun bahwa ada yang harus diteliti, yaitu rekening-rekening yang mungkin kita curigai bahwa ada orang di balik
dari kasus ijazah palsu ini yang sebenarnya asli. Sehingga ini menjadi panjang dan memiliki napas yang panjang. Terima kasih Sehingga banyak kepada semua narasumber. diungkap. Kami berharap bisa membuktikan apa yang diucapkan malam hari ini. Prof. Lely, Bang Aristo, terima kasih sudah menjadi panelis di Catatan Demokrasi. Teman-teman, Bayangkara, Jakarta Raya, terima kasih. Prof. Lely, Bang Aristo, Roy Suryo, lepas atau bebas? Dijawab singkat, lepas atau bebas? Sepertinya masih as di audience. 50-50. Kita tunggu bersama di pengadilan ya. Saya Andromeda Mercury, selamat malam. Sampai jumpa.